Ini adalah bakar batu. So, bakar batu adalah sebuah tradisi atau cara masak-memasak yang tradisional dari zaman nenek moyang dilakukan di Papua. Dan di Papua sendiri terlebih khususnya hal ini dilakukan di daerah pegunungan seperti di Wamena dan beberapa kabupaten di daerah pegunungan Papua. Saya sendiri akan merepresentasi dari bagian Wamena karena saya berasal dari Wamena, jadi saya akan coba untuk share tentang cara memasak atau cara bakar batu dari kampung saya. Sejak dahulu bakar batu ini selain sebuah cara untuk masak makanan, bakar batu juga dulu dilakukan untuk memperingati atau membuat sebuah selebrasi di acara-acara tertentu seperti wedding, pesta kedukaan, pesta kelahiran, ataupun pesta yang dilakukan pada zaman dahulu ketika selebrasi setelah menang dari perang begitu. Dan ini bukan hanya sebuah cara masak, tetapi bakar batu sendiri menjadi sebuah media yang digunakan untuk orang-orang pada zaman dahulu mereka ketika berkumpul, makan bersama dan bergembira bersama seperti itu. Bakar batu sendiri terdiri dari beberapa step yang dilakukan dan saya akan coba share kepada teman-teman dari awal sampai dengan terakhir. Proses bakar batu ini sendiri ada beberapa komponen atau bahan-bahan yang terlibat di dalamnya seperti daging-dagingan, umbi-umbian, sayuran dan lain-lain seperti itu. Jadi saya akan share step ketika masyarakat di kampung saya sedang melakukan bakar batu. So proses yang pertama biasanya masyarakat mereka mungkin kayak susun batu, terus kasih naik batu dengan kayu-kayu supaya ketika dibakar tuh kayu-kayu tersebut terbakar dan membakar batu dan batunya menjadi panas seperti itu. Jadi ya stepnya sendiri ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika menyusun batu, jadi tidak hanya asal susun. Setelah itu proses yang berikutnya adalah mereka akan menyiapkan daging sendiri, dan di sini saya akan kasih contoh dengan daging wam yang dimasak atau babi. Pertama babinya mungkin dibunuh dulu, setelah itu dibakar kulitnya, setelah itu wamnya akan dibelah dan dikeluarkan isi perutnya supaya dagingnya bisa masak secara merata. Sementara dagingnya sendiri dipersiapkan, yang lain mungkin mereka akan mempersiapkan kolam dari bakar batu. Jadi kolam ini dia punya kedalaman tergantung bebas dan kadang juga itu tergantung dari banyak daging yang akan dimasak. Kalau memang dagingnya terlalu banyak, mereka biasanya kayak buat kolam yang besar atau berbentuk kotak, tidak harus bulat tapi sering dibuat semacam kotak begitu. Itu kalau banyaknya isi yang akan dimasak. Setelah wam dan kolam dipersiapkan, mereka akan mengalas. Paling dasar tuh mengalas dia punya kolam dengan alang-alang atau yang bisa disebut dengan ACWK. Jadi di kampung saya mereka sebut ACWK atau ACW Eka. Jadi Eka itu kayak daun. Jadi ACWK ini ditabur atau dialas di paling dasar dari kolam tersebut supaya ketika barang-barang lain ditaruh dia tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Jadi kayak ini menjadi alas paling dasar di kolam bakar batu. Kemudian setelah ACWK ditaruh, mereka akan menaruh batu-batu yang sudah panas atau yang sudah dibakar sebelumnya. Jadi ya batu-batu yang sudah dibakar, dan yang paling sering ditaruh paling dasar adalah batu-batu yang besar sekali, yang besar, dan ini batu-batu yang tentunya panas juga. Jadi ketika mereka mengalas batu di bawah, mereka siram dengan air dulu supaya dia punya daun tidak langsung terbakar karena kena panas, tapi disiram air supaya panas daripada batu ini tidak membakar daun-daun yang ada di paling dasar. Setelah menaruh alas paling dasar dengan ACWK dan batu, setelah itu mereka menutup batu-batu tersebut dengan alang-alang juga. Jadi alang-alang ini diambil lalu ditaruh di atas batu-batu supaya panas dari batu-batu ini tidak langsung bersentuhan langsung dengan umbi-umbian yang akan ditaruh setelah proses kedua ini. Jadi proses pertama menaruh alang-alang, batu, terus alang-alang lagi, kemudian ditaruhlah umbi-umbian. Jadi umbi-umbian ini bisa terdiri dari petatas, singkong, keladi, labu dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka bisa taruh di atas itu dan umbi-umbian. Jadi layer keempat mereka bisa menaruh umbi-umbian yang ditaruh di atas alang-alang yang lapisan ketiga begitu. Setelah umbi-umbian mereka bisa menaruh sayur-sayuran. Sayur mayur sendiri terdiri dari sayur kol, sayur petatas, sayur labu, suaka atau sayur yang tumbuh hanya di Wamena. Jadi ada sayur suaka dan berbagai jenis sayur mereka bisa taruh di dalam. Setelah sayur mayur ditaruh, di zaman sekarang masyarakat sudah menggunakan rempah-rempah atau penyedap rasa untuk membuat rasa daripada sayur-sayur dengan umbi-umbian yang berada di layer paling bawah. Jadi ini dilakukan di zaman sekarang. Namun di zaman dahulu bakar batu ini tidak digunakan penyedap rasa oleh kita punya nenek moyang. Jadi mereka hanya makan flat. Setelah semua proses selesai, mereka akan menaruh daging yang tadi telah dibelah di layer paling atas. Dan ini salah satu kegunaannya adalah supaya ketika masak dagingnya tidak terlalu terbakar, dan juga ketika masak dagingnya punya
minyak-minyak akan jatuh ke bawah dan mengenai sayur dan umbi-umbian yang ada di layer di bawah daripada daging tersebut. Jadi ini salah satu step yang terakhir dilakukan ketika masak bakar batu. Dan ketika daging wam telah ditaruh, mereka akan menutup lagi dengan sayur supaya ketika ditutup dengan alang-alang tidak terkena atau tidak bersentuhan langsung dengan daging yang ada di paling atas. Setelah daging, mereka akan menaruh sayur-sayur. Setelah sayur mayur, mereka akan menutupnya dengan daun yang tadi telah dialas layer paling bawah atau layer pertama di bawah tadi. Namun ketika daunnya kalau terlalu pendek, sering mereka tutup menggunakan terpal supaya uap yang ada di dalam kolam tersebut tidak keluar atau tidak merembes ke tempat lain, tetapi uap tersebut yang akan berputar di dalam kolam ini dan menjadikan semua bahan yang ada di dalam kolam tersebut masak secara merata. Dan untuk durasi sendiri tergantung daripada batu-batu yang disusun di dalam. Kalau mereka masyarakat lihat kalau macam batunya terlalu banyak di dalam atau terlalu panas di dalam, mereka sudah mengangkatnya. Dan sering juga mereka lihat daripada daun-daun yang ada di tutup paling atas. Ketika daunnya sudah terlihat seperti mulai-mulai layu atau sudah mulai-mulai masak, mereka sudah bisa buka bakar batu tersebut. Jadi teman-teman, seperti itu proses bakar batu yang biasa dilakukan di Papua, terlebih khusus di kampung saya di Wamena. Jadi ya, kalau mungkin saya bicara atau saya share ini sedikit agak melenceng daripada teman-teman lain punya budaya bakar batu, mohon maaf karena ini sejauh mana yang saya tahu atau saya sering ikuti kegiatan dan saya lihat, jadi saya coba untuk share sesuai step-step yang dilakukan di kampung saya. So ya guys, seperti itu. Terima kasih. Peace.